semua sekali lagi karena kebaikan Tuhan. Dan kita akan menyambut, inilah mempelai wanita yang didampingi oleh Mama. Mari kita sambut dengan tepuk tangan kebahagiaan. Inilah Karen Loho. Selanjutnya kita akan mendengar Mama Ili, Mama dari Kiran akan menyerahkan putrinya beserta seluruh tanggung jawab kepada mempelai pria itu. Dan kami persilakan. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini saya Elipi akan menyerahkan anak saya Karen Loho kepada Daniel sebagai suami, dan seluruh tanggung jawab aku serahkan kepada dia. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberkati kehidupan mereka. Biar langkah selanjutnya ke depan tetap berjalan bersama Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Daniel akan menerima. Hari ini saya akan menerima Karen Loho sebagai istri saya dan mengambil seluruh tanggung jawab sebagai suami. Kita berikan tepuk tangan kebahagiaan. Dan selanjutnya saya mau persilakan kedua mempelai dapat menuju tempat yang telah disediakan, dan juga Mama Eli menuju tempat yang telah disediakan. Selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik, di setiap hembusan nafasku ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita memulai ibadah pemberkatan nikah di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami semua, terkhusus Tuhan untuk kedua keluarga besar yang ada di tempat ini, di mana hari yang indah ini Engkau akan mempersatukan putra-putri mereka di dalam pemberkatan nikah yang kudus. Semua boleh terjadi karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah ini, bahwa hari ini Tuhan sudah tentukan, dan Engkau akan mempersatukan, memberkati kedua pasang anak ini Bapa, di dalam pernikahan, memasuki keluarga yang baru di dalam penyertaan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya, biar semuanya jadi seturut dengan kehendak Tuhan, dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, untuk kedua mempelai dapat tetap berdiri. Di momen yang spesial ini yang sangat berharga, kita akan bersama-sama mendengarkan permohonan ataupun ucapan terima kasih dari kedua mempelai kepada orang tua yang telah melahirkan, memelihara dan membesarkan hingga hari ini. Dan juga mungkin ada permohonan maaf sebagai anak kepada orang tua, pasti tidak luput dari kesalahan. Dan untuk terlebih dahulu kami mempersilahkan kedua mempelai menuju kepada orang tua dari mempelai pria. Kami persilahkan.
memberikan pelukan kepada orang tua. Untuk memberikan pelukan hangat juga. Selanjutnya, kedua mempelai dapat berdiri dan menuju kepada orang tua dari mempelai wanita. Kedua mempelai dapat kembali ke tempat yang telah disediakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Muda David Dogas. Untuk terlebih dahulu kita mau menaikkan pujian, ucapan syukur kita buat kebaikan Tuhan yang telah kita alami bersama, terkhusus kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan kepada keluarga besar yang ada, dan terlebih khusus kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam Daniel dan Karen. Kita menaikkan pujian dari semula telah kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. semua baik, Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. kita menaikkan pujian dari atas dan hari yang berbahagia dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Dari semula
Sungguh terlambat Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita tunduk di siang hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada itu karena rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi setiap kami. Khususnya bagi kedua mempelai, calon mempelai, Daniel Lewa dan Karlo, di mana mereka sekarang ada di dalam rumahmu. Bapa, Kau berbicara di tengah-tengah kami. Biarlah Kau ditinggikan, Kristus dimuliakan lewat pernikahan ini. Untuk itu hamba-Mu Engkau urapi, Engkau pakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, membawa pesan Tuhan secara khusus buat kedua mempelai siapa bekerja. Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika firman dilepaskan, ada kuasa yang sangat-sangat besar. Tuhan mengubah setiap hidup kami. Kami alaskan doa ini di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk, Bapak. Puji Tuhan. Shalom. Siang ini sebelum kita akan berdoa ya untuk kedua mempelai, di mana mereka akan dipersatukan, diberkati dalam pernikahan yang kudus. Nah, kita akan mendengar pesan-pesan firman Tuhan. Kalau tadi saya lihat orang tuanya ya sudah memberi pesan ya pesan-pesan yang menurut saya itu penting sekali buat Daniel dan Karen ya. Sekarang ini firman Tuhan, pesan firman Tuhan yang tentunya ini menjadi salah satu pegangan yang sangat penting di dalam membangun sebuah pernikahan ya. Jadi Tuhan ingin menyampaikan pesan kerinduan ya secara khusus buat Daniel dan Karen. Sudah siap ya. Ya, mari saudara kita baca Mazmur 127 ayat 1. Mazmur 127 ayat 1. Ya, mungkin mempelai bisa membaca sama-sama ya. Sekali lagi Mazmur 127 ayat 1. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara.
Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun, saudara, maka apapun yang kita usahakan, apapun yang kita rencanakan, khususnya buat kedua pengantin, itu semuanya akan menjadi sia-sia usaha kita. Ya, kalau kita ingin memiliki sebuah rumah, ya, tentunya setiap kita tentu ingin mempunyai rumah pribadi, ya, ingin membangun sebuah rumah. Tentu menjadi hal yang penting sekali buat kita untuk mengetahui sebenarnya siapa orang yang tepat untuk membangun rumah itu. Ya, mengapa? Karena rumah itu akan menjadi rumah yang seperti apa yang kita inginkan tentunya. Ya, seperti yang kita mau. Dan itu sebenarnya tergantung dari siapa yang memang kita percayakan, ya, untuk membangunnya, saudara. Nah, makanya orang yang akan membangun, dia adalah orang yang akan bertanggung jawab atas bangunan rumah yang itu kita inginkan, ya. Apakah rumah itu menjadi rumah yang baik atau jelek? Apakah rumah itu akan menjadi rumah yang kuat atau tidak? Sekali lagi saya mau kasih tahu, tergantung dari siapa yang membangun. Nah, kalau untuk bangunan secara fisik saja kita begitu serius, ya, kita begitu memberi waktu, memberi pemikiran, ya, apalagi yang kita sebut dengan sebuah bangunan rumah tangga. Bagaimana dengan membangun rumah tangga itu? Siapa, ya, yang harus bertanggung jawab dan siapa yang harus membangun rumah tangga itu? Daniel dan Karen. Apakah diri kita, keyakinan kita, kemampuan kita, usaha kita, kekayaan kita? Sekali lagi bukan. Firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sia semuanya. Nah, ini yang firman Tuhan memberitahukan kepada kedua mempelai. Ini merupakan prinsip yang penting sekali di dalam menjalani sebuah kehidupan rumah tangga, bahwa harusnya Tuhanlah yang membangun, ya, dalam segala aspek kehidupanmu, pernikahanmu. Apapun yang kau kerjakan dan lakukan, harusnya Tuhan ada di sana. Ya, katakan Tuhan. Ya, mengapa Tuhan? Ya, mengapa Tuhan yang harus membangun? Ya, mengapa Tuhan yang harus terlibat sepenuhnya membangun pernikahan dalam rumah tangga kalian? Alasannya karena ini, pernikahan itu ada sebenarnya karena, saudara, ide dari Allah itu sendiri. Pernikahan itu ada bukan karena kebetulan. Ya, Daniel sama Karen di sini. Itu bukan kebetulan, bukan karena keinginan kalian berdua saja atau rancangan manusia. Bukan, pernikahan itu ada sebenarnya karena merupakan ide pelaksana, pendiri pernikahan, yaitu Tuhan itu sendiri. Makanya Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, Kejadian 1 ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, Allah sebagai pendiri, sebagai ide pembangun dari rumah tangga itu sendiri. Allah inginkan pernikahan itu adalah pernikahan yang kudus. Dia Allah yang membangun. Dia Allah yang menginginkan pernikahan itu ada. Karena Alkitab berkata, Dia sendiri yang memberkati pernikahan. Ya. Bukan manusia. Kalau saya ini sebentar akan menumpangkan tangan buat Daniel dan Kira, saya ini hanya hamba Tuhan, hanya Allah. Tapi Tuhanlah yang akan melepaskan berkatnya dalam kehidupan kami. Amin. Ya. Masalah pasti ada. Allah sebagai penanggung jawab. Bukan berarti ketika kalian menjalani kehidupan rumah tangga tidak ada masalah. Masalah pasti ada. Persoalan pasti ada, ya. Pertengkaran sering mewarnai dalam rumah tangga. Betul Bapak Ibu Saudara, ya. Mengapa begitu? Karena memang kita sudah tinggal di dunia yang sudah jatuh. Ya. Inilah yang menyebabkan kita akhirnya mengalami begitu banyak persoalan, masalah, dan begitu banyak keterbatasan yang kita alami. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, begitu penting sekali membangun rumah tangga itu dengan Tuhan. Apakah dengan saudara tidak ke gereja atau tidak mengenal Tuhan lalu kita berkata tidak ada masalah? Apakah dengan kita berkata kalau kita bukan Kristen, kita bukan anak Tuhan, berarti kita juga tidak akan mengalami masalah? Pasti semua akan mengalami masalah. Jadi persoalan pasti ada, masalah pasti ada, tapi kalau Tuhan ada, kalau Tuhan yang terlibat membangun pernikahanmu, ya, pasti ada damai sejahtera. Amin. Ya. Pasti ada sukacita, pasti ada kemenangan, ada persoalan, ada masalah, ada kemenangan yang Tuhan berikan, pasti ada kedamaian yang Tuhan berikan, pasti ada kebahagiaan. Amin. Ya. Walaupun diwarnai dengan segala keterbatasan, persoalan, masalah yang kita hadapi, tapi pasti Tuhan janji ada kemenangan dalam hidup kalian. Ya, ada kebahagiaan. Nah, hanya memang saya perlu beritahu hari-hari ini kita sering mengartikan kebahagiaan itu sendiri adalah terkait dengan kekayaan, ya, fasilitas, uang, aset dan segala sesuatu. Memang menjadi kaya, memiliki banyak uang, Tuhan tidak larang. Asal kita tahu bahwa kita ini sebenarnya pengelola dari apa yang Dia punya, Dia miliki, bagus. Nah, dan dalam membangun keluarga memang uang diperlukan. Saya tidak bisa sendiri, memang itu fakta, kenyataan. Karena dengan uang kita bisa membeli rumah, dengan uang kita bisa membeli apa saja, kita bisa bangun usaha. Karena kita punya uang, kita bisa lakukan itu. Itu tidak salah, itu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Akan tetapi uang bukan jaminan. Ya, uang bukan jaminan dalam membangun suatu yang kita sebut pernikahan atau rumah tangga. Karena saya menemukan begini, banyak akhirnya rumah tangga hancur, berantakan itu karena sebenarnya cuma soal mengejar harta dan kekayaan, dan tidak sedikit rumah tangga akhirnya hancur itu disebabkan bukan karena mereka kekurangan uang, tapi justru dalam keadaan yang berbeda. Nah, jadi uang bisa membeli apa saja tentunya. Ya, kita bisa beli, tadi saya katakan, rumah yang baik, tempat tidur yang baik, tapi dengan baik. Uang tidak bisa membeli ketenangan. Tidak bisa. Uang tidak bisa membeli tidur yang nyenyak, walaupun tempat tidur kita mahal. Tapi uang tidak bisa membeli
membeli hidup yang indah. Uang juga bisa kita beli wanita-wanita kosmetik yang mahal, tidak salah, tapi dengan baik. Uang tidak bisa membeli kecantikan batin, saudara. Nah, pertanyaan buat kedua mempelai, maukah kalian menjadikan Tuhan sebagai pembangun dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam semua apa yang kau sudah rencanakan? Maukah Tuhan menjadi pembangun dalam segala sesuatu? Ya. Ini prinsip. Ini prinsip. Kalau kita membangun rumah tangga, ini prinsip yang pertama yang harus kita miliki dan alami dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Nah, kalau prinsip ini berbicara ya antara kita manusia dengan Tuhan, bahwa Tuhan harus betul-betul sungguh-sungguh terlibat sebagai pembangun dalam hidup pernikahan. Nah, ini yang kedua, ini juga penting sekali ya, dua hal ini aja ya. Ini prinsip yang berbicara antara sesama atau antara suami dan istri yang kita sering dengar. Kita baca Efesus 5 ayat 32 sampai 33 berkata, Efesus 5 ayat 32 sampai 33 berkata, rahasia ini benar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku ya, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Nah, dari kita baca ini kita temukan dua hal yang penting sekali, dua kata yang penting, yaitu love dan respect, atau mengasihi dan menghormati. Nah, ini prinsip yang kedua mempelai harus tahu. Kalau kita lihat sebenarnya ya, apa yang menjadi penyebab persoalan yang terjadi di rumah-rumah tangga hari-hari ini, saudara, ya, itu disebabkan karena apa? Apa karena kurangnya komunikasi? Ya, itu juga masalah. Ya. Apa karena perbedaan? Ya, itu juga sering menjadi alasan tentunya ketika ada rumah tangga yang memiliki masalah. Selalu perbedaan itu yang selalu diangkat. Atau tidak sejalan. Apa karena masalah ekonomi itu menjadi persoalan utama dalam membangun rumah tangga? Konflik yang terus terjadi, ya itu juga sebuah masalah. Apa karena kekerasan biasanya yang kita dengar-dengar hari ini, KDRT, itu juga menjadi penyebab dari hancurnya sebuah rumah tangga? Ya. Tapi saya mau katakan begini kepada kedua mempelai, firman Tuhan katakan, benar, itu semua benar menjadi alasan bahwa bisa keluarga itu mengalami kehancuran. Tapi semua itu sebenarnya bukanlah faktor utama yang menjadi penyebab sesungguhnya dalam keluarga itu menjadi hancur. Itu apa? Firman Tuhan memberi penjelasan kepada kita, jelaskan, yaitu kurangnya kasih dan respect atau hormat. Coba renungkan, banyak hal kalau kita temukan di dalam persoalan rumah tangga itu cuma mulainya dari apa? Kurangnya rasa hormat dan kurangnya kasih dalam rumah tangga kita, bagus. Jadi mau setuju atau tidak, kalau kasih dan respect atau rasa hormat itu di dalam rumah tangga kita tidak ada, maka itu akan memporak-porandakan rumah tangga itu sendiri. Makanya prinsipnya ya, istri hanya akan bereaksi kepada suaminya sebesar kasih suaminya kepada istri. Saya ulang lagi Bapak Saudara, khususnya buat kedua mempelai, coba bisa tangkap ini. Istri hanya akan menghormati kepada suaminya, Karen akan menghormati kepada dia. Itu sebesar kasih suaminya kepada istri. Sebab semakin istri dikasih, maka akan semakin mudah istri akan merespon dengan cara yang benar. Itu prinsip. Demikian juga sebaliknya
kalau suami, kita sebagai suami akan bereaksi dengan benar kalau istri menghormati suami. Ya, sebab semakin suami dihormati oleh istrinya, maka suami akan semakin mudah merespon dengan cara yang benar. Jadi ini penting, ya. Ada dua prinsip. Yang kedua ini adalah kasih dan menghargai. Jadi kalau kita mau dihargai suami-suami, ya, oleh istri kita, itu tergantung dari bagaimana suami-suami, ya, memberi kasih kepada istri. Sebaliknya, kalau istri-istri ingin dicintai, ingin dikasihi suaminya, perhatikan dengan baik. Itu tergantung dari seberapa besar istri menghormati suami. Nah, ini penting sekali, ya. Kalau suami tidak mengasihi istri, selesai. Istri juga kalau tidak menghormati suami, selesai rumah tangga. Ya. Jadi ini kata kuncinya, ya. Firman Tuhan katakan, kalau kita mau supaya keluarga kita ada kasih dan respect dan hormat, Tuhan katakan di dalam Efesus 5 ayat 21 itu berkata gitu, ayat terakhir, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan. Mengapa yang sering terjadi istri kadang berkata, saya sudah lakukan, pastor, saya sudah menghargai dia. Yang suami mengatakan, saya sudah mengasihi dia, apalagi yang kurang. Itu sering kita dengar dalam sebuah rumah tangga. Tapi biar bagaimanapun, persoalan masalah kita lihat itu terjadi dalam beberapa rumah tangga. Karena apa? Karena ada yang kurang di sana. Nah, karena ketidakmampuan kita merasa bahwa kita sudah punya kasih, kita sudah merasa bahwa kita sudah menghormati, tapi betulkah kasih yang dimaksudkan tadi itu adalah kasih yang seperti Tuhan inginkan? Betulkah penghormatan yang kita berikan kepada suami kita itu seperti yang Tuhan inginkan? Bukan seperti yang kita inginkan. Makanya ini yang sering terjadi. Dan kita mulai lihat keluarga satu sama lain mulai saling mempersalahkan, satu sama lain sudah mulai mencari kesalahan satu sama yang lain. Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi. Padahal sebentar mereka akan diberkati Tuhan menjadi satu. Pernikahan itu menjadi satu. Kalau ada persoalan dalam rumah tangga, ya, lalu kita mencari satu sama lain kesalahan, bukankah itu menyalahkan diri kita sendiri? Karena kita udah menjadi satu. Alkitab memberitahukan itu. Jadi, tapi untuk supaya Bapak Ibu Saudara, ya, buat kedua mempelai, supaya kasih respect ini bisa terlihat, termanifestasi, bisa kalian alami dalam rumah tangga, maka semuanya kuncinya ini, yaitu rendahkanlah diri seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Kalau kita baca ayat seterusnya, kadang-kadang suami-suami suka sekali ayat-ayat itu. Kok harus tunduk? Kok wanita harus tunduk? Betul. Wanita memang harus tunduk, firman Tuhan katakan. Tapi bukankah kalau kita baca itu merupakan gambaran tunduk sebagai jemaat juga tunduk kepada Kristus? Berarti suami juga harus tunduk kepada Kristus. Dalam hal ini, kalau kita ingin lihat istri kita tunduk kepada kita, itu juga tergantung dari bagaimana suami tunduk kepada kita. Daniel, Tuhan sudah memberitahukan, kalau kau ingin supaya keluargamu berbahagia di dalam situasi apapun, engkau harus punya rasa takut. Engkau harus punya rasa hormat akan Tuhan. Kau harus punya penundukan diri kepada Tuhan.
itulah yang akan menjadikan kunci di dalam keberhasilan membangun rumah tangga bersama istri. Sebab apa yang kita bicarakan tadi tentang respect dan kasih akan bisa alami, akan bisa nikmati hasil dari kasih dan hormat. Itu bagaimana seorang pria dan juga tentunya seorang istri saling menundukkan diri di dalam takut akan. Nah, dari kedua prinsip ini saya akan akhiri Bapak Ibu Saudara. Ingat buat kedua mempelai, ada dua prinsip yang kalian harus ingat di dalam perjalanan yang panjang mengarungi pernikahan. Yang pertama, prinsip yang pertama, kita harus melibatkan Tuhan membangun sebagai pembangun dalam seluruh aspek hidup. Apa yang kau rencanakan, apa yang kau pikirkan, harus Tuhan ada di sana. Ya, harus Tuhan. Ya. Supaya segala sesuatu yang kau kerjakan tidak menjadi sia-sia, kata firman Tuhan. Yang kedua, yaitu Tuhan inginkan supaya kasih dan respect, hormat itu mewarnai pernikahan kalian. Dengan cara yaitu kedua mempelai belajar untuk menundukkan diri kepada Kristus. Dengan menundukkan diri, mau dididik oleh Tuhan, mau dididik oleh firman Tuhan, mau diajar, dituntun oleh firman Tuhan. Maka saya percaya sebagaimana firman Tuhan katakan, kalian akan menjadi rumah tangga yang akan berdiri, yang akan menjadi rumah tangga yang kuat menghadapi setiap godaan persoalan. Dan bukan hanya itu saja, kalian akan menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan memberkati kita semua. Nah, saya akan bertanya sekarang ini saya akan bertanya kepada kedua mempelai. Dalam hal ini mempelai wanita terlebih dahulu. Ya, kalau mempelai wanita sudah siap, saya akan bertanya, dan kalau siap, katakan saya siap atau ya, sambil menganggukkan kepala. Ya. Nah, saya akan membacakan Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Nah, dialah yang akan menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada istri, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, apakah saudari Karen Loho siap melakukan firman Tuhan dalam hal ini? Tunduk dan hormat kepada suamimu seperti kepada Tuhan dalam segala hal. Ya, betul siap? Ya, semua jemaat, ya, saksi sudah melihat, ya. Sekarang saya akan bertanya kepada mempelai pria. Efesus, kita akan lihat di dalam kitab Efesus, ya. Jadi yang bisa dengar baik. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Apakah saudara dan Lewa siap melakukan firman Tuhan dalam ini? Mengasihi istri, mencintai seperti Kristus mengasihi dan mencintai jemaat. Betul? Saudara sakit.
berarti hari ini acara pernikahan, ya, pemberkatan nikah sah untuk dilakukan. Untuk itu saya akan serahkan kepada MC. Baik Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kedua mempelai kami mempersilakan untuk bangkit berdiri dan saling berhadapan. Kedua mempelai akan mengucapkan janji nikah yang akan diucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024, saya Daniel Dewa, lahir 26 November tahun 1998 di Makassar, berjanji setia serta mengasihi Karen Loho, yang lahir pada tanggal 1 Desember tahun 2000 di Surabaya, sebagai istri saya dengan segenap dan seumur hidup seperti diri saya sendiri sesuai dengan segala firman Tuhan. Janji setia ini saya ucapkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus, orang tua dan jemaat Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan saya untuk mewujudkannya dalam nikah dan keluarga saya, baik dalam keadaan senang atau susah, mampu atau kurang mampu, sehat atau sakit, hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita berikan tepuk tangan selanjutnya. Karen. Pada hari ini, hari Sabtu, 24 Agustus tahun 2024, saya Karen Loho yang lahir pada tanggal 1 Desember 2000 di Surabaya berjanji setia dan tunduk kepada Daniel Dewa yang lahir pada tanggal 26 November 1998 di Makassar sebagai suami saya dengan segenap dan seluruh hidup saya sesuai dengan segala firman Tuhan. Janji setia ini saya ucapkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus, orang tua dan jemaat Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan saya untuk mewujudkannya dalam nikah dan keluarga saya, baik dalam keadaan senang maupun susah, mampu atau kurang mampu, sehat atau sakit, hari ini sampai Tuhan Yesus kembali. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya kedua mempelai akan menandatangani. Kedua mempelai dapat menuju ke meja tempat penandatanganan. Daniel dan Karen, silakan untuk menandatangani janji nikah yang telah diucapkan. Baik, mempelai dapat kembali ke tempat yang lain. Selanjutnya pemasangan cincin pernikahan. Terlebih dahulu Daniel akan menyematkan cincin pada jari Karen. Selanjutnya Karen yang akan menyematkan cincin pada jari Daniel. Baik, selanjutnya kedua mempelai akan menerima doa pemberkatan nikah. Saya mempersilakan kedua mempelai untuk dapat berlutut dan dengan hormat Bapak Ibu Saudara kita dapat bangkit berdiri bersama-sama. Apa yang kau perbuat di dalam hidup
semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama katakan. Semua baik, semua baik. Apa yang akan berbuat di dalam hidupku. Semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita doakan mempelai. Sudah. Bapa, di dalam rumah kami membawa doa kami kepada-Mu. Di hadapan jemaat, di hadapan saksi, di hadapan hamba-hamba Tuhan, dan terlebih di hadapan Tuhan sendiri. Saudara Daniel Lewa dan saudari Karen Loho telah sah menjadi suami istri di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini turun berkat Tuhan atas hidup keluarga. Mulai hari ini Allah Immanuel menyertai hidupmu dalam perjalanan membangun rumah tanggamu. Dia akan menyertai dan dia akan terlibat dalam segala sesuatu, memberkati hidupmu. Khususnya engkau semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, semakin mengenal pribadi Tuhan, yang adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat, adalah Tuhan yang setia selalu bersamamu dalam keadaan apapun dalam hidupmu. Dia akan selalu bersamamu, selalu mengibu, memberikan kekuatan kepadamu, sehingga engkau bisa menjalani rumah tangga ini di dalam berkat-berkat dan janji Tuhan atas hidupmu. Terimalah berkat Tuhan dalam segala apa yang kau pikirkan, apa yang kau kerjakan, apa yang kau rencanakan dalam rumah tanggamu. Tuhan memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang sedang kau pikirkan hari-hari ini, bahkan apa yang sedang kau lakukan hari-hari ini, Dia ada di sana memberkati hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah istrimu akan memiliki anak-anak yang lahir dari hidupmu. Anak-anak perjanjian, anak-anak akan mewarnai bumi ini dalam apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan. Sehingga anak-anakmu ini akan Tuhan pakai untuk menjadi berkat lewat kehidupan pernikahan ini. Dan hamba berdoa lewat kehidupan kalian bersama Tuhan, engkau akan mewarisi hal-hal yang rohani kepada anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan diberkati menjadi keluarga yang kuat. Engkau akan diberkati menjadi keluarga yang diberkati untuk menjadi berkat dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Berkat Tuhan turun atas hidup Bapak. Sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kedua mempelai dapat bangkit berdiri dan saling berhadapan. Selanjutnya pembukaan slayer. Daniel akan membuka slayer dengan mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus, dan kemudian setelah membuka dapat memberikan kecupan di kening sebagai istri yang sah. Kami persilakan. Kita berikan tepuk tangan kebahagiaan untuk pasangan yang merasa menjadi suami istri dan di penghujung yang menggunakan
nikah, gereja akan memberikan akte nikah serta tanda tangan kepada kedua mempelai. Sebagai pembala, saya menyerahkan Alkitab atau pernikahan ini. Dan biar ini menjadi dasar dalam kalian membangun rumah tangga iman kepada Tuhan. Dan biarlah pemberian ini kalian hargai menjadi pedoman membangun rumah tangga. Sekaligus Bapak Pendeta dan Tugas akan menutup ibadah pemberkatan nikah di dalam doa. Mari Bapak Saudara kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, berterima kasih atas semua yang Tuhan sudah buat dan apa yang Tuhan buat bagi setiap kami, khususnya buat kedua mempelai. Itu yang terbaik bagi mereka. Sebab Tuhan adalah perancang, Tuhan adalah Allah yang memiliki rencana atas kehidupan keluarga ini dan semua kami, sehingga kami bisa menikmati apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, dari awal sampai akhir acara ini Tuhan sudah terlibat. Kau sudah memberkati semua kami juga yang ada pada siang hari ini. Kau telah berbicara kepada kami. Biarlah kami menjadi pelaksana-pelaksana dari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan juga orang tua, keluarga besar dari kedua mempelai, sehingga mereka Tuhan bisa menjadi teladan, jadi orang tua yang bisa melepaskan hal-hal yang rohani memberkati anak-anaknya di dalam jalan-jalan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akhiri acara prosesi pernikahan pada siang hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Demikian ibadah pemberkatan, kedua mempelai dapat berbalik dan